Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Abizar Rangers Universitas Negeri Padang yang merupakan saya Arya Abdul Syafri sebagai ketua tim, dua rekan saya Muhammad Ihsan dan Rahma Izzati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper kami dengan subtema teknologi yang berjudul Teknologi Modern Market dalam meningkatkan kualitas kerja tambang pada era industri 4.0. Adapun outline presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua isi, dan ketiga penutup. Yang pertama pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Rahma Izzati. Baiklah, pada bagian pendahuluan kami telah membagi menjadi 4 poin utama. Poin pertama yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai daerah. Sumber daya alam tersebut berupa bahan galian seperti emas, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Dengan industrialisasi pertambangan yang pesat saat ini telah menjadi isu penting dan utama mengenai keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, karena ini akan menganalisis pada risiko dan terkait dengan konsekuensi. Perkembangan jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, akan tetapi tidak diimbangi dengan upaya dari perusahaan untuk melindungi tenaga kerja, sehingga angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Sesuai dengan poin kedua yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Salah satu tujuan utama dari hukum ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Dalam menjalankan aktivitas kerja, setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tenaga kerja. Salah satu halnya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kerja. Menurut International Labour Organization atau ILO, setiap tahun sebanyak 2 juta pekerja meninggal dunia akibat human error oleh faktor kelelahan. Dari sampel 58.115 sampel, diantaranya 32,8% itu mengalami kelelahan. Jadi, faktor manusia itu sangat berpengaruh terhadap kecelakaan kerja. Dengan adanya kecelakaan kerja berupa kelelahan kerja, itu akan menurunkan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tentu saja akan menimbulkan kerugian baik untuk tenaga kerja ataupun perusahaan. Bagi tenaga kerja berupa luka ringan, luka berat, atau bahkan mengakibatkan kematian. Efeknya tidak hanya berhenti pada pekerja saja, tapi untuk keluarga, untuk pekerja jika pekerja mengalami cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia. Sedangkan untuk perusahaan, itu akan mengakibatkan dan menimbulkan kerugiannya yaitu menanggung biaya pengobatan, biaya rumah sakit, biaya untuk karyawan baru, dan pastinya ini akan berpengaruh pada kondisi psikis dan mental karyawan lainnya. Maka dibutuhkanlah pada poin keempat yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Adanya perkembangan teknologi global yang saat ini sedang berada pada titik puncaknya, revolusi industri pertama atau pengembangan perakitan berupa microchip. Adanya teknologi terintegrasi smart card, sebuah teknologi dengan pendekatan baru yang menggabungkan sains dan IT untuk mempermudah proses monitoring para pekerja dan membentuk sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini akan meminimalisir potensi-potensi terjadinya kecelakaan. Baiklah, mengenai K3 keselamatan dan kesehatan tenaga kerja akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ihsan. Pada bagian isi, saya akan menjelaskan tentang kecelakaan di pertambangan. Keselamatan kerja ialah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan serta kerusakan seperti bangunan, mesin, peralatan keselamatan, serta syarat dari pekerja tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tujuan keselamatan kerja mengisyaratkan bahwa dalam kegiatan keselamatan kerja dapat merumuskan aktivitas pelaksanaan yang didukung menggunakan supervisi agar didapatkan hasil yang memuaskan. Dalam setiap aktivitas kerja di dunia pertambangan, rentan akan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ialah suatu kejadian yang tidak direncanakan, tidak dikendali, tidak dikehendaki, dan tidak terduga pada saat bekerja, yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat menimbulkan kerugian baik kerugian internal maupun eksternal. Penyebab utama dari kecelakaan kerja ialah yang pertama, kondisi tidak aman atau biasa disebut dengan unsafe condition, di mana kondisi alat mekanik yang mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua, tindakan yang tidak aman atau biasa disebut dengan unsafe action.
di mana faktor utama yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu manusia itu sendiri. Pada industri pertambangan terbuka atau biasa disebut dengan open pit mining, terdapat risiko kecelakaan kerja yang bisa dikaitkan menggunakan dua penyebab. Yang pertama, karakteristik yang bekerjasama dengan lingkungan, serta yang kedua, praktek bekerja atau aktual. Sedangkan kecelakaan besar atau biasa disebut dengan big accident mengakibatkan kematian terhadap pekerja. Pada industri tambang bawah tanah atau biasa disebut dengan underground mining, terbagi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor internal disebabkan oleh kurangnya kesadaran pada operator atau manusia itu sendiri, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan kerja. Dalam penelitian Labor Organization atau biasa disingkat dengan ILO yang dikutip Muhaimin, rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja dan 70% diantaranya berakibat fatal, yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Rata-rata per tahun total kerugian mencapai 280 triliun. Faktor penyebab utamanya yaitu kecelakaan kerja yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Suasana kerja yang tidak ditunjang dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, tidak nyaman, dan tidak selamat akan memicu terjadinya kelelahan kerja. Kelelahan kerja merupakan fenomena yang sering dialami oleh tenaga kerja. Namun hal ini tidak bisa diabaikan karena berkaitan dengan perlindungan kesehatan tenaga kerja. Bahkan dari hasil penelitian disebutkan bahwa 80% human error, 50%-nya disebabkan oleh kelelahan kerja. Baiklah, pada kelelahan kerja akan saya lanjutkan kepada rekan saya yang bernama Rama Izati. Selanjutnya mengenai kelelahan kerja memiliki arti tersendiri dan bersifat subjektif, tapi dapat kami simpulkan bahwa kelelahan kerja bukan hanya disebabkan oleh faktor fisiologis dan psikologis, tetapi dominan hubungannya dengan penurunan produktivitas kerja dan kinerja fisik yang disebabkan oleh faktor internal dari somatis dan faktor eksternal itu dari lingkungan kerjanya yang akan memberikan tanda kelelahan. Salah satunya penurunan kemampuan atau dorongan untuk bekerja sehingga timbul rasanya malas untuk bekerja. Risiko dari kelelahan kerja yang paling fatal seperti terjadi kecelakaan akibat kerja. Berdasarkan website Minerba One Data atau Modi SDM, kasus kecelakaan tambang pada tahun 2019, 27 kasus untuk kategori ringan, 106 kasus untuk kategori berat, dan 24 kasus kategori meninggal dunia. Sampai saat ini masih banyak perusahaan yang menggunakan metode subjective self-rating test. Ini merupakan dari Jepang, Industrial Fetish Research Committee atau IFRC, yang menggunakan 30 pertanyaan, 10 kelemahan kegiatan, 10 motivasi, dan kelelahan fisik. Jika metode ini masih digunakan, ini mendapatkan hasil yang tidak valid. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Seperti yang telah disampaikan rekan saya tadi, bahwasanya setiap industri tambang pastinya tidak luput dari yang namanya risiko kecelakaan. Nah, setiap industri pertambangan pasti punya caranya masing-masing untuk mengurangi risiko kecelakaan tersebut. Untuk itu, setelah membaca dari beberapa sumber, kami menemukan cara untuk meminimalisir risiko kecelakaan tersebut dengan menggunakan teknologi terintegrasi yang bernama SmartCap. SmartCap adalah alat pemantau kelelahan yang dapat dikenakan bagi pengemudi kendaraan dan operator kendaraan berat. Perangkat ini telah dikembangkan 8 tahun yang lalu di Australia di perusahaan Cooperative Research Center for Mining. SmartCap ini dapat mengukur kelelahan waspada dengan cara menganalisis kinerja otak, dan setiap detiknya algoritma melakukan analisis data, dan hasil analisis tersebut dapat dikirimkan melalui Bluetooth yang terkoneksi ke perangkat lain seperti smartphone ataupun SmartCap touchscreen monitor. Nah, selanjutnya bagaimana SmartCap ini bekerja? Yang pertama adalah headphone. Pilihlah headphone yang sesuai dengan pilihan Anda seperti topi, helm ataupun yang lainnya. Lalu pasangkan headband ke headphone yang akan digunakan. Yang kedua itu adalah wireless band. Wireless band menggunakan teknologi firmware untuk menentukan kewaspadaan dan menghilangkan microslip. Yang ketiga itu do not the light app. Light app dapat dihubungkan ke smartphone dengan Bluetooth yang dimana smartphone tersebut terkoneksi ke jaringan internet. Yang terakhir itu adalah real time monitoring. Real time monitoring dapat berupa speedometer yang menunjukkan tingkat kelelahan yang dapat memberikan peringatan real time untuk mencegah terjadinya microslip. Dan ada lagi yaitu SmartCap Strategy Manager. SmartCap Strategy Manager adalah alat untuk supervisor dan manajer untuk memantau unit SmartCap dari jarak jauh yang digunakan oleh para pekerja.
yang dapat dilakukan oleh Smart Cap Ethics Manager ini adalah yang pertama yaitu memantau tingkat kelelahan pekerja secara langsung, yang kedua mengkonfigurasikan alarm kelelahan untuk operator, dan yang ketiga meninjau kelelahan masing-masing dari operator. Nah, dapat terlihat pada gambar bahwasanya setiap operator alat berat yang menggunakan Smart Cap, maka Smart Cap tersebut akan melakukan analisa data yang dimana analisa data tersebut dapat tersimpan ke dalam SCFM database. Lalu kemudian data tersimpan tersebut kemudian outputnya keluar di berbagai perangkat, bisa dari smartphone, komputer ataupun Smart Cap touchscreen monitor. Nah, terlihat pada tabulasi perbandingan atau fungsional data dari Smart Cap, dapat dilihat bahwasanya Smart Cap ini lebih efektif digunakan daripada metode konvensional. Tetapi untuk menggunakan Smart Cap ini pastinya membutuhkan biaya yang lebih besar daripada metode konvensional. Selanjutnya itu adalah tabulasi efektivitas pemanfaatan Smart Cap pada kegiatan pertambangan terbuka dan tambang tanah berdasarkan SOP. Dapat dilihat bahwasanya Smart Cap ini lebih efektif digunakan di tambang terbuka daripada tambang bawah tanah. Kemudian kesimpulan, penggunaan Smart Cap sangat efektif dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat human error atau dari akibat kelelahan pekerja. Efektivitas tersebut terlihat dari data yang didapatkan dan terlihat oleh operational monitoring. Smart Cap dapat meminimalisir potensi risiko baik nyawa maupun risiko kerugian alat, sehingga dapat menguntungkan perusahaan yang menggunakannya. Demikian presentasi dari tim Abizar Rangers Universitas Negeri Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nam budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Si cerek di tapi banda, kok rabah tolong tagaan, kami ketek baru beraja, kalau salah tolong tunjukan. Salam tambang.